Lolos challenge prop firm cuma dalam 5 hari? Kedengarannya kayak mustahil ya. Tapi, gimana kalau saya bilang ada blueprintnya? Hari ini, kita bakal bedah tuntas strateginya langkah demi langkah. Yuk kita mulai? Nah, ini dia pertanyaan besarnya buat Anda semua. Bisa nggak sih lolos challenge trading $50.000? Banyak banget yang coba. Dan ya banyak juga yang gagal. Tapi kuncinya itu bukan hoki-hokian loh. Kuncinya ada di sebuah rencana yang matang dan presisi. Oke, targetnya berapa? $3.000. Yap, itu artinya kita harus naikin nilai akun sebesar 6%. Ini angka yang serius loh, nggak bisa cuma ngandelin satu kali trade beruntung aja, kita butuh konsistensi. Dan ini dia bagian yang paling bikin deg-degan. Waktunya cuma 5 hari trading. 5 hari. Tekanan waktu kayak gini nih yang sering bikin trader panik dan bikin kesalahan fatal. Nah, gimana cara ngatasinnya? Kita akan bahas. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah tantangannya dan target hariannya. Kedua, kita lihat blueprint tradingnya. Ketiga, nah ini yang paling penting, 2 setup andalan yang bisa kita pakai. Keempat, aturan main soal risk management. Dan terakhir, yang paling sering jadi biang keladi, kita akan taklukkan psikologi trading. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Anggap aja ini mission brief kita. Apa aja sih detail dari tantangan $50.000 dari Funded Next ini? Mari kita lihat. Jadi kita nggak akan trading di sembarang instrumen. Kita fokus ke 2 jagoan ini, Micro Nasdaq atau MNQ dan Micro Gold, MCC. Kenapa? Soalnya 2 instrumen ini gerakannya cukup lincah buat ngejar target harian. Tapi karena mikro, risikonya jadi lebih gampang kita atur. Pas banget kan? Ingat ya, kuncinya itu bukan ngejar satu home run atau satu trade yang langsung untung ribuan dolar. Lupakan itu. Strategi kita adalah memecahnya jadi target-target kecil yang realistis. Coba lihat deh, kita cuma butuh sekitar $600 per hari. Anggap aja ini lari maraton, bukan lari sprint. Nah, sekarang kita masuk ke blueprint harian. Kesuksesan seorang trader itu seringnya ditentukan bahkan sebelum dia menekan tombol buy atau sell. Anggap aja ini pre-flight checklist kita sebelum terbang ya. Setiap hari sekitar jam 8 kurang seperempat sampai jam 8 lebih seperempat malam, ada ritual wajib 30 menit. Pertama, cek kalender ekonomi. Ada berita besar kayak CPI atau NFP nggak? Kalau ada, lebih baik waspada. Kedua, buka chart Anda dan tandai area-area penting, kayak level tertinggi dan terendah hari kemarin atau sesi Asia. Kenapa? Karena disitulah biasanya big money beraksi. Oke, persiapan udah. Sekarang sebelum kita mikirin mau masuk posisi, kita harus tahu dulu anginnya lagi kemana. Pasar lagi cenderung naik atau turun. Caranya gampang, kita lihat chart 15 menitan. Kalau harga terus bikin puncak dan lembah yang lebih tinggi, ya bias kita bullish, kita cari peluang beli. Sebaliknya, kalau puncaknya makin rendah, ya kita cari peluang jual. Simple kan? Baiklah, sekarang kita sampai di dagingnya. Ini inti dari keseluruhan strategi. Untuk menjaga disiplin dan nggak trading sembarangan, kita cuma boleh trading pakai 2 setup ini. 2 setup andalan dengan probabilitas tinggi. Fokus ke sini aja. Setup pertama ini klasik banget, namanya structure pullback. Gini logikanya, kita nggak mau kejar kereta yang udah jalan kencang. Jadi, waktu market lagi tren naik dan bikin higher high, kita sabar. Kita tunggu harga koreksi atau pullback dulu ke area support penting. Nah, pas ada sinyal penolakan di situ, baru deh kita masuk. Ibaratnya, kita nunggu barangnya diskon dulu sebelum beli. Dan lihat deh angka-angkanya. Untuk MNQ, risikonya $100, target profitnya 250. Untuk MGC, risikonya 125, targetnya 275. Artinya apa? Risk to reward ratio kita itu lebih dari 1:2. Ini penting banget secara matematis, karena kita nggak perlu selalu benar untuk bisa profit dalam jangka panjang. Oke, setup pullback tadi itu roti dan menteganya kita. Tapi, ada satu lagi setup yang powerful banget, dan ini sering banget muncul pas market New York baru buka. Setup ini bisa dibilang memanfaatkan jebakan yang sering ada di pasar. Namanya liquidity sweep, atau sering juga disebut stop hunt. Bayangin gini, harga sengaja didorong naik sedikit ngelewatin puncak sebelumnya. Buat apa? Buat makan stop loss para trader retail yang pasang posisi jual. Nah, pas harga langsung ditolak dan balik arah dengan cepat, itu sinyal kita. Kita masuk searah dengan big boys setelah mereka selesai bersih-bersih. Cerdik kan? Oke, kita udah punya 2 jurus serangan yang mantap.
Tapi sebagus apapun serangan kita, kalau pertahanannya bolong ya sama aja bohong. Sekarang kita bahas sistem pertahanan kita, manajemen risiko. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Nah, ini cerdas banget. Kita nggak langsung hajar dengan resiko besar di hari pertama. Lihat deh polanya. Hari 1 dan 2, kita main di mode aman. Pakai satu kontrak aja dulu. Tujuannya buat ngumpulin profit sebagai bantal pengaman. Kalau udah ada bantalannya, baru deh di hari ketiga dan keempat kita mulai naikin ukuran posisi. Jadi kita nambah resiko pakai uang profit, bukan uang modal. Sekarang 3 aturan ini tolong dicamkan baik-baik. Ini bukan sekedar saran, ini adalah hukum yang nggak bisa dilanggar. Pertama, kalau kena rugi 2 kali berturut-turut, stop, matikan komputer. Kedua, maksimal 5 kali trade sehari. Lebih dari itu, namanya overtrading. Ketiga, kalau target profit harian udah kena, berhenti juga. Jangan serakah. Kita sudah punya strategi. Kita punya manajemen resiko. Tapi semua itu nggak ada artinya kalau kita gagal di rintangan terakhir. Rintangan terberat. Final boss-nya, yaitu psikologi trading. Kenapa banyak banget trader pinter yang gagal di challenge ini? Seringkali bukan karena strateginya jelek, tapi karena mereka kejebak sama 3 monster psikologis ini. Pertama, revenge trading, alias trading balas dendam. Kedua, over trading, karena gatel. Dan ketiga, FOMO, alias takut ketinggalan kereta. 3 ini adalah pembunuh akun nomor 1. Jadi gimana cara ngelawan monster-monster tadi? Ini ada satu senjata pamungkas yang super simple tapi efektif banget. Reset 30 menit. Kalau Anda mulai ngerasa emosi, entah itu marah karena rugi atau serakah karena profit, lakukan satu hal. Tutup chart Anda. Jalan-jalan dulu, kasih waktu 30 menit buat kepala jadi dingin lagi. Cuma itu. Dan inilah gambaran realistisnya. Ini bukan skenario sempurna di mana setiap hari kita profit besar. Lihat deh, hari pertama profit 500, hari kedua turun dikit jadi 450, lalu hari ketiga dan keempat bagus. Dan di hari kelima, kita cuma butuh sedikit lagi buat nutupin target. Ada naik turunnya, tapi yang penting totalnya tercapai. Dan akhirnya, tantangan lolos. Dengan mengikuti semua cetak biru ini, rencana yang jelas, pertahanan risiko yang kokoh, dan yang terpenting, kepala yang dingin, apa yang awalnya kelihatan mustahil, ternyata bisa kita raih. Jadi, sekarang Anda sudah punya semua blueprint-nya. Rencananya sudah terpampang jelas di depan mata. Pertanyaan terakhir, dan yang paling penting, bukan lagi apa strateginya, tapi apakah Anda punya disiplin untuk menjalankannya?